dari kelompok 2 kelas 11. Di sini aku Aulia, aku Nazira Nurdiana, aku Tasya Aulia. Aku Ria Wardana. Aku Reza. Dan di sini kita mau ngasih tahu nih tentang struktur dan juga unsur-unsur mengenai teks berita. Simak videonya ya. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Nazira Nurdiana, aku dari kelas 11. Sebelumnya aku mau nanya nih, kalian ada yang udah tahu nggak sih struktur berita itu ada apa aja sih? Kalau belum tahu, mari simak animasi berikut. Sebelumnya, teman-teman pasti sudah familiar dong dengan kata berita. Namun, di sini teman-teman pasti penasaran kan sama apa saja sih struktur dari teks berita itu? Kira-kira apa ya? Oke, di sini aku bakal jelasin nih mengenai struktur berita. Jadi, struktur berita itu terdiri dari 3 struktur, yang diantaranya 1. Kepala berita atau bisa disebut juga dengan lead. Kepala berita atau lead ini merupakan sebuah bagian utama dalam berita yang berperan penting dalam menentukan apakah berita tersebut termasuk ke dalam berita yang menarik untuk dibaca oleh masyarakat atau justru malah menjadi berita yang sangat membosankan bagi masyarakat. Dalam bagian kepala berita ini memuat unsur adik simba, yaitu mengenai apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, serta bagaimana mengenai berita itu sendiri. Di bagian kepala berita, keenam unsur yang dimuat di dalamnya itu dibahas secara singkat, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami kronologi dari berita tersebut. Lalu lanjut ke dalam struktur yang kedua, yaitu leher berita. Leher berita merupakan sebuah bagian dalam berita yang berisikan deskripsi atau narasi mengenai kepala berita yang sangat detail, sehingga leher berita ini berperan sebagai penghubung gagasan pokok pada kepala berita dan menggunakan kalimat penjelas dalam mendeskripsikan mengenai suatu berita. Dan yang terakhir, yaitu tubuh berita. Tubuh berita ini merupakan bagian dari berita yang berisikan penjabaran dari poin-poin secara terperinci, yang dimana poin-poin tersebut terdapat dalam kepala berita atau lead dan leher berita. Jadi, simpelnya, dalam tubuh berita ini berisikan penjabaran berita yang sudah dipaparkan dalam kepala berita dan juga leher berita. Nah, teman-teman, sekarang jadi tahu kan mengenai struktur berita? Gimana? Simpel kan? Tentunya dong. Untuk membuat sebuah berita, maka kita harus memperhatikan ketiga struktur tersebut. Kenapa kita harus memperhatikannya? Karena untuk menciptakan sebuah berita yang baik, maka kita juga harus menyusun berita yang sesuai dengan fakta dan juga data yang mendukung, serta menerapkan ketiga struktur tersebut. Nah, dari animasi sebelumnya, kalian udah tahu dong struktur teks berita itu apa aja. Sekarang, aku mau nunjukin nih, ada unsur-unsur teks berita itu apa aja sih. Yuk, simak animasi berikutnya. Unsur-unsur teks berita. Nah, tadi kan udah sempat dibahas mengenai struktur dari teks berita kan? Sekarang, yuk kita simak mengenai apa aja sih unsur-unsur dari teks berita? Mungkin sebagian dari teman-teman pastinya udah tahu dong mengenai unsur-unsur teks berita. Tapi, untuk teman-teman yang sudah tahu, sini aku bantu ingetin lagi ya. Dan untuk teman-teman yang belum tahu, nih aku kasih tahu ya. Jadi, unsur-unsur berita itu terdiri dari 1. Apa? Jadi, di sini dalam sebuah berita itu mengandung unsur mengenai apa sih yang sedang terjadi atau apa sih yang sedang menjadi pembahasan dalam suatu berita tersebut sehingga nantinya dapat memberikan sebuah informasi kepada masyarakat mengenai berita yang sedang terjadi saat ini. 2. Di mana? Nah, udah jelas dong ya. Dalam hal ini, sebuah berita tentunya harus memberitahukan lokasi atau keterangan tempat terjadinya suatu peristiwa tersebut. Jadi, masyarakat nantinya akan mengetahui di mana letaknya terjadi suatu peristiwa dalam suatu berita. 3. Kapan? Dalam sebuah berita harus ada keterangan mengenai kapan terjadinya peristiwa tersebut atau mengenai kronologi dari peristiwa dari topik yang sedang dibahas. Jadi, dengan begitu, masyarakat akan mengetahui mengenai kronologi ataupun waktu terjadinya peristiwa tersebut. 4. Siapa?
Udah jelas dong ya teman-teman. Kalau dalam berita itu pasti berisikan mengenai pelaku atau subjek dari topik pembahasan yang sedang dibahas, yang nantinya ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai siapa sih pelaku dari terjadinya peristiwa tersebut, atau siapa saja yang bersangkutan dalam peristiwa tersebut. 5. Mengapa? Di sini, unsur ini berperan untuk memberikan sebuah alasan ataupun hal yang melatar belakangi terjadinya suatu peristiwa atau topik yang sedang dibahas. Dengan begitu, masyarakat pun akan mengetahui pemicu dari adanya peristiwa itu apa sih? Ataupun masyarakat juga akan mengetahui mengenai alasan terjadinya suatu peristiwa tersebut pada akhirnya. Dan yang terakhir yaitu bagaimana? Dalam hal ini, unsur yang keenam inilah yang nantinya akan memberikan sebuah penjelasan ataupun deskripsi kepada masyarakat mengenai suatu peristiwa. Nah, dari keenam unsur tersebut, kita juga dapat menyebutkan dengan adik Simba ya teman-teman. Jadi, kalau teman-teman masih pusing-pusing buat ngapalin atau pahami unsur-unsur dari teks berita itu ada apa aja, aku kasih tahu nih tipsnya, yaitu dengan mengingat nama adik Simba.